Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal di bab 1. Di antaranya adalah kronologi sejarah masuknya Islam di Indonesia, kemudian cara persebaran Islam di Indonesia, kemudian bukti-bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kemudian bab 1 tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia akan terbagi menjadi 3 bagian. Ini adalah bagian yang pertama. Nanti bagian yang kedua adalah tentang peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Dan bab yang ketiga adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Di antaranya yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan di Maluku. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tentang kronologi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia, ini ada 2 pendapat ahli sejarah yang sama-sama kuat. Rangkumannya adalah yang pertama, pendapat pertama itu pada abad ke-7 Masehi, yaitu saat bangsa Arab dan Persia berdagang, kemudian masuk ke wilayah yang kita sebut sekarang dengan Indonesia. Meskipun pada abad ke-7 Masehi itu belum ada nama Indonesia, namanya masih belum kesatuan, masih pulau, wilayah Sumatera, Java atau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Kemudian pendapat kedua pada abad ke-13 Masehi, yaitu para sejarawan berdasar pada adanya kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Jadi ada bukti masuknya Islam dari ditemukannya reruntuhan di Aceh tentang kerajaan Samudra Pasai. Kemudian masuknya Islam ke Indonesia itu tentu dibawa oleh orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Dalam hal ini adalah bangsa Arab. Ada 2 jalur yang diyakini menjadi jalur atau peta masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah jalur utara. Jadi mohon diingat ini ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur utara. Rute yang pertama adalah dari Arab Saudi, dari Mekah, Madinah itu, kemudian ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Gujarat atau India, kemudian baru masuk ke Nusantara atau yang kita sebut sekarang dengan Indonesia. Kemudian jalur selatan, rutenya itu dari Arab, Mekah dan Madinah, kemudian masuk ke Yaman, kemudian Gujarat atau Indonesia. Nah, ini perbedaannya. Ke Sri Lanka terlebih dahulu baru ke Indonesia. Jadi ada perbedaannya ya, diingat-ingat untuk jalur utara dan juga jalur selatan. Perbedaannya di Sri Lanka. Kemudian para penyebar agama Islam ke Indonesia. Jadi agama Islam tersebar oleh orang-orang yang bergerak dari semenanjung Arab ke seluruh benua dan pulau yang ada di dunia. Ada 2 pendapat ahli sejarah yang menyebutkan para penyebar agama Islam ke Indonesia. Ini ada 2 ya, mohon diperhatikan. Yang pertama adalah para pedagang muslim asli Arab yang langsung menuju Indonesia sebagai tempat tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah. Karena kita ketahui di Arab Saudi itu tidak ada rempah-rempah seperti di bumi kita. Tidak ada jahe, tidak ada lengkuas, tidak ada cabai, tidak ada bawang merah, bawang putih ini. Bersyukurlah kita yang ada di Indonesia. Kemudian pendapat kedua adalah pedagang dari Gujarat atau India yang berdagang di Indonesia.
Nah, dia yang berdagang itu juga mengenalkan Islam ke masyarakat Indonesia. Sebenarnya ini untuk mempermudah saja menggunakan kata Indonesia, karena masyarakat pada waktu itu entah di Pulau Sumatera, Pulau Jawa itu belum menggunakan Indonesia, belum satu kesatuan. Nah, kenapa para penyebar agama Islam itu yang ke Indonesia yang awalnya berdagang itu sekalian berdakwah? Nah, karena ada 5 hal faktor yang mempermudah mereka dalam menyebarkan agama Islam. Karena mereka juga memiliki semangat untuk berdakwah, untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Yang pertama adalah syarat masuk ke agama Islam sangat mudah. Jadi mereka yang penduduk setempat, waktu itu penduduk Nusantara, tidak dipersulit dalam masuk ajaran Islam. Kemudian agama Islam tidak mengenal kasta, jadi tidak mengenal kasta sudra, kesatria, atau brahmana yang ada di ajaran agama lain. Sudra itu kasta yang paling bawah, kesatria itu yang menengah, pada saudagar, pedagang, pegawai itu. Kemudian brahmana itu para ulama, para ahli agama, pemuka agama. Kemudian penyebaran agama Islam dengan cara damai, ya tidak ada peperangan, ada disampaikan dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan gotong royong sesuai dengan keadaan bumi Nusantara pada waktu itu. Kemudian masyarakat Indonesia yang ramah. Nah, ini masyarakat Indonesia yang ramah bisa kita temui tidak hanya berabad-abad lalu, tapi sampai sekarang juga bagaimana ramahnya kita. Semoga keramahan bangsa Indonesia tetap terjaga, tetap terawat, bertegur sapa dengan teman, dengan orang yang lewat, dengan tetangga gitu ya. Kemudian yang kelima, ini upacara-upacara keagamaannya sederhana. Nah, ini yang menjadikan salah satu faktor mudahnya Islam diterima oleh masyarakat pribumi Nusantara pada waktu itu. Tidak ribet, tidak perlu biaya yang banyak, tidak perlu ritual-ritual yang memberatkan. Kemudian cara penyebaran agama Islam di Indonesia ini ada 5, jadi mohon diperhatikan ya. Yang pertama adalah perdagangan. Nah, ini yang paling utama, yang menjadi pintu pertama kali bangsa Arab dan atau versi lain Gujarat dari India berkomunikasi ke bumi Nusantara dengan jalur perdagangan. Kemudian dengan pernikahan, jadi orang Arab, orang India yang beragama Islam itu yang tinggal di bumi Nusantara untuk berdagang, itu menikah dengan pribumi. Kemudian dengan jalur pendidikan, tidak hanya berdagang, jadi orang-orang Arab dan India itu juga mendirikan sekolah-sekolah untuk belajar pribumi, karena pada waktu itu tidak banyak pribumi yang bisa baca tulis. Kemudian dengan politik itu dengan siasat, jadi dengan berdialog dengan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu, yang salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Kemudian dengan seni dan budaya, jadi tidak hanya dengan perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan politik, tapi juga dengan seni budaya. Jadi agama Islam masuk Indonesia tanpa mengganggu seni dan budaya yang ada di suatu daerah, karena pada dasarnya seni dan budaya itu menjadi salah satu sarana dakwah, itulah yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia pada waktu itu. Kemudian nah ini yang terakhir adalah bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ada 4, jadi mohon diperhatikan. Yang pertama adalah makam, kemudian bangunan itu terdiri dari keraton dan juga masjid, kemudian ragam hias, dan juga tata letak kota. Kita awali dari makam. Jadi
Makam-makam yang ada di Indonesia, makam-makam kuno, makam-makam lama itu ditemukan di batu nisannya itu menggunakan huruf Arab. Baik untuk menyebutkan nama siapa jenazah yang dikubur dan juga waktu wafatnya. Makam yang paling tua yang ditemukan yang menuliskan nama menggunakan huruf Arab di batu nisan adalah makam Fatimah binti Maimun bin Hibatillah di Laren, Gresik, Jawa Timur. Beliau wafat pada abad ke-5 Masehi. Dan banyak lagi makam-makam yang menggunakan huruf Arab yang di situ menjadi bukti bahwasanya Islam sudah masuk di bumi Nusantara. Kemudian bangunan di sini ditemukan masjid-masjid kuno yang di situ yang didirikan oleh para wali dan juga para penyebar agama Islam yang pertama di Indonesia, dan juga kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia yang sampai sekarang keratonnya atau kerajaannya itu masih ada. Jadi keraton itu tidak hanya yang ada di Yogyakarta yang berada di selatan alun-alun itu, tidak hanya itu, tapi banyak sekali keraton-keraton yang ada di Indonesia. Ada keraton Solo, kemudian yang ada di Manado, yang ada di Palembang, yang ada di Aceh, yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang ada di Jawa Barat, itu banyak sekali, termasuk di Kediri. Kemudian ragam hias. Nah, ragam hias di sini maksudnya adalah banyak relief-relief, kemudian karya-karya seni yang di situ bertuliskan huruf-huruf Arab, ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan bukti bahwasanya Islam sudah masuk di Indonesia. Dan ini yang bisa kita lihat sekarang adalah tata letak kota yang sangat strategis. Kita bisa lihat contohnya di alun-alun Yogyakarta, di alun-alun utara atau alun-alun lor bagi yang sudah ke sana. Jika kita lihat tata letaknya di sebelah barat itu ada masjid gede, dan bisa kita cek di seluruh Indonesia, tapi mungkin tidak semuanya ya. Tapi sebagian besar seluruh alun-alun yang ada di kota-kota di Indonesia, kota kabupaten, pasti sebelah barat itu masjid. Tapi ada juga yang lapas atau lembaga pemasyarakatan, tapi rata-rata sebelah barat adalah masjid. Bisa kita lihat juga di sebelah barat alun-alun Wonosari juga itu masjid. Kemudian di sebelah selatannya itu pasti kantor pemerintahan atau istana. Kemudian sebelah baratnya biasanya itu pasar. Kemudian sebelah timurnya itu rumah penduduk atau fasilitas yang lain. Jadi ada kemiripan tata letak kota, terutama yang ada di Jawa. Bisa kita lihat, bisa melalui Google, atau kalau kita sempat traveling ya traveling Islami lah. Jadi demikian tentang bab ini ya, tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia bab pertama. Nanti bisa kita lanjutkan lagi di bab pertama bagian kedua dan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.